Dunia sementara, akhirat selamanya. Ini kalimat kalau kita pahami, Pak, kita malas, Pak. Malas mencintai dunia, bukan bekerja. Bekerja malas nggak boleh, Pak. Malas kita menumpuk-numpuk harta di dunia, mengagung-agungkan dunia dan nggak berminat lagi. Cita-cita nggak ke dunia lagi, karena dunia sementara. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah sendiri katakan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan ayat lain mengatakan satu hari akhirat 50.000 tahun dunia. Sahabat ketika mendengarkan ayat ini berlari keliling-keliling Madinah, katakan sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ingat ini. Hari ini berapa banyak orang yang kehidupannya sempit namun rumahnya lapang. Rumahnya gede tapi sempit kehidupannya, karena nggak ada iman, takut mati, takut miskin. Ketakutan akan kemiskinan itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Maka jangan dipikir orang kaya bahagia, jangan disangka orang miskin sengsara, belum tentu. Wallahi, kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan di dunia ini, semua tipu-tipu, semua sementara. Tidak ada apa-apa ini. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukan tempat berhayal, dunia tempat beramal. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau berhijrah, bertaubat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kenalkan orang kepada Allah, kasih tahu semua orang, hubungkan hati orang kepada Allah. Bagaimana caranya perbaiki lisan kita, Bu? Mulai hari ini hati-hati bicara. Ya, mulai hari ini jangan pernah berbicara apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap pembicaraan kita. Maksudnya gimana? Kalau nggak ada Allah, diam. Kalau nggak ada Allahnya, diam, jangan bicara, karena bisa jadi itu sia-sia atau dosa. Sekarang ini kalau kita tidak pahami ilmu ini, kita mengatakan, kita ketemu hari ini ya, kita jumpa hari ini. Tidak, kita tidak berjumpa, Pak, namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun kita dipisahkan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Suatu hari nanti kita tidak mati, namun kita akan dimatikan oleh Allah. Hadirin semua tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Tadi saya dari Cibubur ke sini tidak berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Libatkan Allah. Kalau panas, kasih tahu Allah, kasih panas. Kalau dingin, kasih tahu Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Kalau puji anaknya cantik, katakan Masya Allah. Kalau dapatkan nikmat apa, katakan Alhamdulillah. Banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Lihat keindahan alam, katakan Subhanallah. Kehilangan barang, katakan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mulai hari ini jangan lagi mengatakan besok kita ketemuan di mall ya. Aku tunggu loh, awas kamu gak datang ya. Jam 3 tap ya, kita datang di mall. Awas kamu. Sepertinya perkataan itu biasa, tapi Allah benci dengan kalimat itu, karena di dalam kata-kata itu ada kekufuran. Mestinya katakan besok insya Allah kita ketemu di mall, insya Allah. Karena gak ada jaminan, Pak. Siapa yang menjamin kita hidup sampai nanti asar? Saya biasanya habis pengajiannya, Pak, ada aja yang mati, Pak. Saya gak ada nakutin loh. Kenapa? Kematian tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Maka dia bilang, abang tanya apa judulnya? Kasih tahu dunia sementara, akhirat selamanya. Ini kalimat kalau kita pahami, Pak, kita malas, Pak. Malas mencintai dunia, bukan bekerja. Bekerja malas nggak boleh, Pak. Malas kita menumpuk-numpuk harta di dunia, mengagung-agungkan dunia dan nggak berminat lagi. Cita-cita nggak ke dunia lagi, karena dunia sementara. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah sendiri katakan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia.
Bahkan ayat lain mengatakan satu hari akhirat 50.000 tahun dunia. Sahabat ketika mendengarkan ayat ini berlari keliling-keliling Madinah, katakan sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ingat ini. Tipu-tipu di dunia. Kalian pengen tahu perbandingan dunia dengan akhirat, kata Rasulullah SAW, celupkanlah ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunya, itulah dunia, nothing, tidak ada apa-apanya. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, wallahi orang-orang kafir yang ingkar di luar Allah, tak mau sujud kepada Allah, tidak akan dia beri minum walau seteguk air pun. Maka jangan iri panggilan orang kafir kaya di dunia ini. Jangan iri. Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu hubungannya dengan ketaatan kepada Allah, dengan iman dan amal saleh. Siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah akan berikan dia hayatun thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Hari ini berapa banyak orang yang kehidupannya sempit namun rumahnya lapang. Rumahnya gede, tapi sempit kehidupannya. Karena nggak ada iman, takut mati, takut miskin. Ketakutan akan kemiskinan itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Maka jangan dipikir orang kaya bahagia. Jangan disangka orang miskin sengsara, belum tentu. Yang jelas kebahagiaan itu Allah berikan hanya kepada orang beriman saja. Orang kaya yang beriman bahagia, orang miskin yang beriman pasti bahagia. Presiden yang beriman pasti bahagia. Presiden gak ada iman pasti dia sengsara. Allah mampu menghinakan presiden-presiden di dunia, raja-raja di dunia tanpa mengambil kerajaannya. Allah mampu membahagiakan orang-orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah mampu menyengsarakan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Begitu juga Allah mampu membahagiakan, memuliakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Kebahagiaan manusia indahnya Allah. Kalau kita dapatkan Allah, kita pasti akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Nah, ini yang penting kita paham. Dunia sementara, cantik sementara, tampan sementara, miskin sementara, kaya sementara, sedih sementara, bahagia sementara, hina sementara, mulia sementara, jadi pejabat sementara. Kita duduk di sini pun sementara saja. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari dan tenggelam di ufuk barat itu pun sementara saja. Gak lama lagi Allah hancurkan itu matahari. Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alihkan cinta kepada kampung akhirat, tempat kehidupan yang abadi selama-lamanya. Dikumpulkan seluruh kenikmatan dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Dikumpulkan seluruh kenikmatan dunia, lalu dibandingkan dengan kenikmatan satu orang ahli surga, maka kenikmatan seluruh di dunia ini, seluruh kenikmatan dunia bagaikan satu tetes air berbanding samudra yang luas. Seluruh kehinaan, penderitaan, musibah di dunia dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka, maka seluruh penderitaan di dunia bagaikan satu biji darah saja, tidak ada apa-apanya. Antum tahu selama-lamanya itu berapa tahun? Kira-kira tahu berapa tahun? Selama-lamanya itu berapa tahun? Imam Ghazali berikan tamsilan biar kalian berpikir, kadang biar kita berpikir. Seandainya seluruhnya dipenuhi dengan biji-bijian, setiap 100 tahun sekali satu ekor burung memakan satu biji. 100 tahun lagi balik lagi makan satu biji lagi. Suatu hari nanti habis itu biji-bijian, tapi akhirat nggak akan habis selama-lamanya. Cantik selama-lamanya. Semakin hari semakin cantik, 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 cantik terus. Bahagia, bahagia, nggak ada susahnya. Orang tua juga nggak ada di surga. Karena nenek-nenek pun di surga nanti jadi cantik selama-lamanya. Setiap lembar rambut bidadari berbeda warnanya. Maksiat itu nikmat. Nikmat. Makanya ahli maksiat nggak akan ada yang mau meninggalkan maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Maka seorang dai itu mesti cerdas. Jangan rampas kesenangan orang, tapi kita mesti mengganti kesenangan orang dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itu dakwah. Dikit-dikit haram. Menceritakan haramnya khamar sama orang lagi mabuk itu kebodohan, Pak, sia-sia. Lagi mabuk. Haram nanti. Dia bilang dekat-dekat ambil botol pecahin kepala itu. Goblok. Bukan hidayah. Antum pulang kajian nih, yang sampaikan ustaz lulusan Madinah, alim. Dia sampaikan hadis sahih tentang bab pernikahan. An-nikah sunnati. Nikah itu sunnahku. Pulang-pulang jos panggil adiknya, anak TK.
Dek, duduk dek. Tadi abang ngaji dek. Ini hadis sahih loh dek. Nikah itu sunnah dek. Yang tidak mau menikah bukan umatku, kata Nabi SAW. Apalagi itu dek, kalau menikah itu sama gadis, itu kata ustadznya bulan madunya 7 hari dek. Itu anak kecil nggak ngerti apa pernikahan. Belum waktunya dia mendengarkan perkara itu. Paham tuh? Saya sampaikan ini. Jadi tidak semua ilmu kita itu orang perlu. Kalau kita berdakwah, berikan yang orang perlukan. Tidak semua yang kita miliki orang perlukan. Maka berdakwah itu jangan bicara hukum hakam, Pak. Ibu ngaji saja dah, bapak ngaji setiap hari, ngaji, belajar lagi pelan-pelan nanti. Dan alih profesi pelan-pelan. Kan ada syariah sekarang ini semua. Kita jangan langsung dobrak pintu, Pak. Open the door, don't break the door. Buka pintu, jangan didobrak. Didobrak itu pintu, kita bisa masuk, tapi rusak pintunya. Kalau jembatan baru belum dibangun, belum selesai, yang lama jangan dirubuh dulu, Pak. Pelan-pelan kita hijrah, pelan-pelan. Ini yang dimaksud dakwah dengan hikmah. Itu pengharaman khamar di Madinah, Pak. Kalau pertama dakwah Nabi langsung bilang haram khamar, haram khamar. Nggak ada sahabat yang mau masuk Islam. Karena mereka begitu mencintai khamar waktu itu. Kumur-kumur pakai khamar, cuci muka pakai khamar. Tiba-tiba datang orang yang nggak jelas katakan haram khamar. Allah loh. Ya. Bisa Pak ya, dakwah itu jangan keras-keras Pak. Jangan paksa-paksa. Jangan mengkritik dalam dakwah itu haram, tapi memperbaiki wajib. Jadi kalau ada temannya nggak mau pakai hijab, jangan bilang kamu nggak ngerti ya, kamu nggak pakai jilbab terus lu nggak paham nih. Baca nih Al-Ahzab 59 nih. Bukan gitu dakwah Pak. Itu marahin orang namanya. Dakwah tuh nggak boleh marah-marah, nggak boleh kasar-kasar. Kan Nabi katakan, hai Muhammad, Allah perintah kepada Rasul, hai Muhammad, jangan kamu berlaku kasar karena mereka akan lari. Siapa mereka? Itu sahabat. Apalagi cuma kita Pak, hari ini kalau dikasarin lari pasti Pak. Rangkul mereka pelan-pelan, rangkul mereka. Itu bunga kalau dipaksa mekar mati. Maka tugas seorang dai itu hanya menyirami bunga dari setiap hari disirami. Nanti akan mekar pada waktunya. Ya? Jadi kalau temannya nggak berhijab, belikan jilbab. Saya, kamu kalau pakai jilbab ini cantik nih saya. Yes. Sama kayak saya juga dakwah di Makassar sama banci-banci Pak. Nangis-nangis Ustaz, tidak, saya dosakan Ustaz, saya mau tobat Ustaz. Ya, Alhamdulillah, saya mau berhijab deh Ustaz. Saya bilang, tahu katanya mau tobat berhijab. Ternyata hidayahnya masih itu Pak. Jangan kalah sama banci banyak yang berhijab sekarang. Banci syar'i katanya. Itu kisah nyata tuh. Itu liput di dalam susu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Jadi kesimpulannya hadirin mulia, biar nggak usah tanya-tanya. Kalau tanya panjang lagi urusannya itu Pak. Nanti kalau tanya japri aja. Subhanallah. Orang yang baik dalam pandang Allah, ciri-ciri yang pertama, hati yang terbebas dari kemusyrikan. Dia hanya takut kepada Allah saja. Dia hanya meminta kepada Allah saja. Dia hanya berharap kepada Allah saja. Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang baik dalam pandang Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. 24 jam ikut Nabi. Meskipun kita tidak mampu hidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Ya Pak ya. Pak, ini sunnah loh Pak. Sorban ini sunnah. Kalau tuh nggak mau pakai nggak apa-apa. Tapi kalau orang pakai sorban jangan diketawain ya. Ini pakaian Rasulullah. Ini bukan pakaiannya Ustadz Habib, bukan orang Arab, bukan. Ini pakaian Rasulullah SAW. Saya sudah belajar di kitab-kitab ini. Orang tanya, apa wajib bang sorban? Oh enggak. Saya lihat Bang Leri ini kalau sholat pakai sorban terus, wajib ya? Bukan, ini sunnah. Enggak pakai enggak. Kalau pakai peci hitam gimana bang? Boleh. Kalau yang pakai songkok putih itu boleh? Boleh ya bang? Boleh nggak bang? Boleh. Kalau nggak pakai songkok boleh nggak bang sholat? Boleh juga. Yang nggak boleh itu kalau kamu sholat pakai helm. Yo, kacau kan pakai helm kan, kita sujud kan jidat harus nempel di tanah, itu persoalan. Tapi kalau helmnya dilubangin boleh juga. Karena banyak hari ini orang yang suka pakai helm. Ada teman saya tuh cewek jilbab suruh, kamu pakai jilbab dong. Aduh panas bro, panas. Dia bilang, tahu-tahu dia pulang pakai helm. Dia bilang, kamu pakai helm nggak panas? Ada polisi razia di sana. Dia bilang, tahu sama polisi takut, sama Allah nggak takut. Ya. Itu
Itu kerjaan rumah. Kemudian sholatnya orang yang baik dalam pandangan Allah, laki-laki berjamaah di masjid 5 waktu. Perempuan silahkan ke masjid tapi lebih baik di rumah. Itu perempuan. Ya. Kalau laki-laki sholat di rumah, pastikan dia laki-laki soleha. Jadi kalau ibu-ibu punya suami sholat di rumah, kasih mukena warna pink. Ya, ada Hello Kitty-nya itu. Malu Pak, malu. Allah tuh sudah tegur orang Indonesia sebetulnya. Pernah kita dipimpin presiden perempuan, ingat Pak? Itu Allah mau kasih tahu, hai kau laki-laki di Indonesia, karena kau suka sholat di rumah, aku kasih kau presiden perempuan. Karena kalian semua seperti perempuan. Mesti taubat kita Pak. Ya, mulai hari ini berjanji semua sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Amin. Amin. Ayo, khusus bapak-bapak angkat tangan. Amin. Saya berjanji. Mulai hari ini saya akan sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati. Udah janji. Udah janji. Orang ingkar janji namanya apa? Yang suka ingkar janji namanya orang apa? Munafik. Kalau janji loh ya. Ya, amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bisa Pak. Kalau ada niat ada jalan, ada 1000 jalan. Tapi kalau nggak ada niat ada 1000 alasan. Meeting lah, jalan lah, macet lah, ini semua. Aduh panas lah nanti dia. Salah. Kemudian ilmu penting. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang yang tinggi hati nggak tambah ilmunya. Jadi kalau ada ustadz bicara di sini, Pak jangan antum tanya itu ustadz aliran apa itu. Dengarkan apa katanya, ngelihat siapa yang bicara. Kalau salah luruskan. Nanti kalau ada pembicara saya yang salah, Pak tolong japri ataupun langsung tegur, nggak apa-apa. Der itu nggak benar Der, karena ente kan anak metal, ente banyak salah, nggak ngerti itu salah itu. Saya akan terima Pak. Jadi kalau ustadz ini nggak bukan nabi Pak, ustadz siapapun yang duduk di sini nanti jadwalnya itu bukan nabi, pasti punya kesalahan. Tapi tugas kita meluruskan, memperbaiki kalau salah. Tapi kalau yang baik, ya ambil baiknya. Meskipun kebenaran itu keluar dari moncongnya harimau, ambil Pak. Ya, ambil kebenarannya. Kemudian hadir orang baik dalam pandangan Allah, dia tawadu, dia nggak sombong. Dia menganggap orang di seluruh dunia lebih baik dari dia. Dia selalu katakan kepada diri dia, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Gimana? Coba diulang. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Kalau ketemu orang tua, katakan nih abang saya, bapak saya lebih baik dari saya. Kenapa? Karena beliau lebih dulu menyebut nama Allah dari saya. Lebih duluan sholat dari saya. Pasti pahala orang tua itu lebih banyak daripada pahala saya. Kalau ketemu anak muda yang lebih kecil, katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Kemudian ikhlas dalam setiap amal. Dan yang terakhir, yakinlah dunia bukan tempat tinggal kita, namun dunia adalah tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, namun dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Gak lama lagi kita akan lanjutkan perjalanan ke akhirat. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya, kampung halaman kita yang sesungguhnya. Maka pulang kampung banyak-banyak kirim bekal ke sana Pak. Semoga Allah beri kita paham ya. Dan kita semua pasti akan mati. Saya pasti mati Pak, tenang Pak. Tapi insya Allah belakangan insya Allah ya. Antum kalau mau buru-buru silakan, saking rindu sama Allah kan silakan. Iya Bang ya. Tapi saya sama abang ini kayaknya, Mal Jojo ini kayak duluan saya kayaknya. Coba lihat Bang. Saya lihat wajah beliau, kalau saya sama beliau lebih duluan saya. Pergi taziah. Baik, subhanallah bihamdi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.